Dari hidung dimasukin selang, mulut dimasukin selang, sampai ke dada juga dimasukin selang, Beb. Dan bahkan di sebelah tempat tidurnya Reza ini ditaruh alat EKG atau pendeteksi detak jantung. Hingga suatu malam ini mesin pendeteksi detak jantungnya Reza ini bunyinya kok tiba-tiba berubah. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Kali ini gue akan membahas mengenai istilah yang namanya Near Death Experience atau mendekati kematian. Secara klinis ini disebut juga sebagai orang-orang yang mengalami mati suri ini, Beb, baik pernafasan, kemudian detak jantung, fungsi otak, itu semuanya masih bekerja, Beb, atau masih dapat terjadi. Akan tetapi secara kasat mata, kita melihatnya mereka sudah meninggal. Dan hanya dapat dideteksi mengenai organ-organ tubuhnya yang masih berfungsi ini dengan menggunakan peralatan kedokteran yang canggih. Dari beberapa pengakuan orang-orang yang telah mengalami mati suri ini, Beb, mereka akan mendapatkan tingkat spiritual yang kemudian bertambah tinggi. Ada juga mereka-mereka ini indera keenamnya semakin tajam, Beb. Bahkan ada yang sampai dapat melihat, kemudian dapat juga berkomunikasi dengan mereka-mereka yang ada di dunia lain. Ada beberapa orang yang menyebutkan merasakan berada di dalam dimensi lain dan mengalami sensasi serta kejadian menakjubkan saat mereka mati suri, Beb. Pertama, mereka akan masuk dalam sebuah keadaan yang gelap, lalu melihat cahaya yang sangat terang. Kemudian mereka juga akan bertemu dengan malaikat yang akan menanyakan perihal kehidupannya di dunia. Setelah itu, mereka akan bertemu dengan saudara, orang tua, atau keluarga yang sudah meninggal lebih dulu, Beb. Dan setelahnya, mereka-mereka yang punya amalan baik biasanya akan melihat keindahan luar biasa yang tidak ada di muka bumi dan merasakan rasa cinta yang sangat menakjubkan dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka juga melihat potongan-potongan peristiwa yang telah mereka lalui dan lakukan semasa hidupnya, Be. Dan akhirnya mereka melihat seperti ada batasan, lalu kembali ke tubuhnya semula. Kejadian mati suri ini, Beb, bukan hanya dihadapi oleh masyarakat umum, tapi ada juga beberapa artis ibu kota ini mengalami hal yang serupa, Beb. Siapa aja? Ini dia. Yang pertama ini namanya Reza Octavian, Beb, atau dikenal juga sebagai Reza Arab, atau panggilan akrabnya adalah Arab. Reza ini adalah salah satu personil dari grup musik Weird Genius yang terkenal atau sukses dengan lagunya yang sangat populer waktu itu berjudul Lati. Lati ini kemudian juga sangat viral, Beb, karena digunakan sebagai pengiring musik dalam video makeup challenge. Itu kan di mana-mana viral ya, Beb, ya, di medsos, kemudian di YouTube juga, di Instagram segala macam. Jadi banyak orang-orang dari makeup artis ini yang kemudian mengikuti makeup challenge ini, Beb. Dan keren-keren semua, gila. Keren banget pokoknya. Kita balik lagi ke soal Reza ya, Beb, ya. Jadi Reza ini waktu kecil lahirnya itu prematur, Beb. Kandungan ibunya belum genap 9 bulan, Reza ini udah lahir. Kalau nggak salah waktu itu 7 bulan, Beb. Dia lahir prematur. Dan sayangnya Reza ini ternyata mengidap penyakit jantung, Beb. Dengan keadaan yang demikian, lahir prematur dan ada penyakit jantung, mengharuskan Reza untuk masuk ke dalam tabung inkubator. Setelah menangani beberapa penanganan medis, perlahan kondisinya membaikkan ya, Beb, ya, akhirnya diizinkan pulang. Kemudian Reza menjalani kehidupannya seperti anak-anak lainnya, bersekolah. Dan sayangnya ternyata Reza harus sakit lagi, Beb. Dan sakitnya ini bukan cuma penyakit jantung yang sebelumnya waktu kecil itu diderita, ditambah penyakit lain, Beb. Waktu itu komplikasi adanya tekanan darah rendah, kemudian lambungnya bocor, dan juga Reza waktu itu kena demam berdarah. Kondisi yang demikian ini mengharuskan Reza dilarikan ke rumah sakit, Beb. Waktu itu masuk rumah sakitnya rumah sakit Husada. Sesampainya di rumah sakit ini, Reza itu kondisi badannya udah kaku, udah serba dingin, Beb. Bahkan saat suster mau memasangkan infus, jarum infusnya itu kan mesti ditusuk ya, Beb, untuk cari nadinya. Itu nggak ketemu. Sampai harus dibantu 1 dokter dan 12 suster baru berhasil ketemu. Udah kan ya, setelah dipasang infus, tubuhnya Reza ini bahkan dimasukkan berbagai macam selang, Beb. Dari hidung dimasukin selang, mulut dimasukin selang, sampai ke dada juga dimasukin selang, Beb. Dan bahkan di sebelah tempat tidurnya Reza ini ditaruh alat EKG atau pendeteksi detak jantung. Hingga suatu malam ini mesin pendeteksi detak jantungnya Reza ini bunyinya kok tiba-tiba berubah. Langsung dipanggil dokter ya, Beb, ya. Dokter semua, suster melakukan tindakan yang semestinya. Setelah beberapa lama, ternyata dokter menyerah dan sampai mengatakan bahwa Reza ini tidak bisa tertolong lagi, Beb.
Saat itu Reza dinyatakan meninggal dunia. Setelah ada pernyataan dari dokter, tubuhnya Reza ini kan kemudian ditutup pakai kain putih ya Beb, pakai selimut semuanya ditutup sekujur tubuhnya, terus dibawa ke kamar mayat. Nah di sana tuh ibunya ya nangis gitu, merasa kehilangan banget anaknya Reza, kasihan gitu, ngerasa feel guilty mungkin ya. Dari kecil udah sakit, terus udah berangsur sembuh, tapi kok sakit dan tambah parah dan kemudian akhirnya nggak tertolong. Tiba-tiba Reza bangun Beb, terus dia bilang gini, Mama jangan nangis. Kalau Mama nangis, nanti Caca ikutan nangis. Caca ini panggilan Reza waktu kecil ya Beb ya. Udah sontakan, mau itu ibunya, mau itu dokter, suster, pokoknya seisi rumah sakit tuh geger Beb. Karena waktu itu dikabarkan Reza itu sempat tidak sadarkan diri atau dinyatakan meninggal dunia selama 24 jam Beb. Tapi ya alhamdulillah ya Beb ya, ternyata Reza ini kan masih ada umur. Belum waktunya memang dipanggil sama Allah. Akhirnya Reza kembali hidup dan alhamdulillahnya mukjizat, penyakit-penyakit yang diderita oleh Reza itu sembuh Beb. Oke, next. Nah, kalau yang satu ini nih, cewek-cewek di luar sana pasti langsung ngejerit begitu denger namanya ya kan? Karena memang cowok kece berkacamata ini, seorang penyanyi jazz yang lagi naik daun, memang digemari di mana-mana Beb. Terutama memang remaja-remaja putri dan Mahmud atau ibu-ibu muda ya. Selain memang penampilannya yang cucok meong, kalau denger suaranya Ardhito itu tuh seolah kita tuh lagi dibelai-belai gitu Beb ya, merdu banget. Nah, Dito ini panggilan akrabnya asik. Dito itu pernah mengalami depresi berat Beb, karena waktu itu katanya keluarganya sedang punya masalah yang cukup besar. Dan sepertinya saat itu Dito tuh tidak bisa menanganinya lagi rasa depresinya ini. Udah terlalu mumet, udah terlalu puyeng, kemerungsung segala macem lah. Sampai suatu hari Dito ini habis pulang aktivitas, balik ke rumah, dia masuk kamar. Begitu masuk kamar, dia lihat ada obat penenang. Dia ambil obat penenang ini, namanya Dumolit ya Beb ya. Ini harusnya sih sesuai dengan resep dokter karena memang biasanya diberikan kepada pasien-pasien yang menderita depresi. Tapi kemudian Dito ini ya gelap mata ya karena sedang pusingnya itu dengan masalahnya Beb. Dia minum 10 butir atau kurang lebih 1 strip Dumolit dibarengi dengan minum kopi hitam. Setelah itu dia tidur. Tiba-tiba pada saat dia bangun kok dia melihat jasadnya ada di tempat tidur. Padahal kan dia udah bangun ya Beb. Harusnya kan dia nggak melihat jasadnya di tempat tidur dong. Orang dia udah tersadar. Tapi dia lihat dengan jelas gitu jasadnya ada di tempat tidur. Dalam keadaan yang masih bingung, masih berusaha untuk mencerna keadaannya seperti itu, dia turun ke lantai bawah Beb, karena kan kamarnya di lantai atas ya. Dia turun ke bawah, begitu dia turun ke bawah dia lihat bapaknya nih, ayahnya sedang mengaji, lagi baca Quran. Terus dia deketin ayahnya, dia panggil tuh, Pah. Tapi papahnya ini nggak denger, nggak nyaut gitu loh, nyuekin si Ditonya aja. Dito ini padahal manggil bapaknya itu maksudnya mau minta maaf. Sepertinya sebelum Dito ini meminum pil penenang, sempet ribut atau gimana mungkin ya sama ayahnya, terus dia menyesal dan mau minta maaf. Akhirnya dia mencoba lagi nih manggil papahnya, Pah. Kok papahnya tetap aja nyuekin dia. Seolah-olah nih papahnya nggak tahu gitu loh ada Dito di situ, nggak bisa lihat dan tidak bisa merasakan apapun. Jadi tetap aja ngaji. Terus akhirnya Dito nih pindah duduk ke sofa deket ayahnya ya. Dari situ kok ya dia melihat jasadnya lagi Beb, lagi tiduran. Akhirnya dia tuh kayak mikir gini, oh ya udah, nih kayaknya emang gue udah selesai nih, udah tamat riwayat gue udah meninggal nih kayaknya. Dan dia pasrah akan keadaan itu Beb. Ya karena memang itu yang dia inginkan sebetulnya, makanya dia minum obat penenang tersebut. Di saat dia lagi punya pikiran seperti itu, di saat dia sudah pasrah dengan mengetahui keadaannya sudah meninggal, tiba-tiba dia merasa tubuhnya itu disorot oleh cahaya yang sangat terang, cahaya warna putih Beb. Terang banget. Dan jarak pandangnya itu nggak jauh, cuman ya nggak sampai semeteran dari tempat dia duduk di sofa itu Beb. Dan dia nggak bisa melihat keadaan sekelilingnya selain cahaya yang putih itu. Nah masih bingung, masih kaget dengan cahaya yang terang tersebut, dia kemudian merasa diangkat badannya untuk dipindahkan ke atas kursi kayu. Nah di sana, abis dia merasa dipindahkan, dia kemudian mendengar suara yang bergema. Suaranya ngomong gini, lu mau diem aja atau lu mau main gitar? Nah masih bingung nih, nah ini siapa? Suara siapa? Kok nyuruhnya begitu? Ngomong apa nih? Nah kemudian dia terbangun Beb, seolah-olah dia itu kayak kepengennya tuh nengok ke sebelah kanan aja gitu. Tapi nggak bisa-bisa, kayak ada yang nahan gitu loh Beb, pipinya kayak gini. Jadi kita mau nengok ke kanan gitu, gini tuh kayak ketahan gitu, nggak bisa-bisa. Nah di saat dia bingung, kok dia nggak bisa nengok ke kanan, dia dengar suara yang sama tadi Beb, tapi ngomongnya beda. Ngomongnya kayak gini,
jangan nengok, jangan nengok. Abis dengar suara kayak begitu, dia tiba-tiba kayak yang rep-repan, kayak kena rep-rep gitu loh Beb, kayak mau bangun susah, gitu. Nah setelah itu alhamdulillahnya ya, yang Maha Kuasa juga masih memberikan kesempatan kedua kepada Dito. Dito akhirnya bangun Beb. Dia betul-betul yang tersadar kali ini dan merasakan memang seperti hidup kembali. Dan setelah mengalami pengalaman ini, Dito kemudian merasa spiritualnya itu semakin membaik Beb, semakin meningkat, dan memutuskan untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan atau drugs apapun Beb. Cakep. Selanjutnya Beb, ini pengalaman mati suri yang dialami oleh Citra Prima. Citra Prima ini, Mbak Citra ini apa ya, bisa dikatakan seorang parapsikolog, paranormal sih enggak ya, parapsikolog, dan dia memiliki satu indera keenam yang memang luar biasa, mumpuni lah. Karena setelah mengalami mati suri ini, Mbak Citra itu konon katanya udah bisa bukan cuma melihat tapi juga berkomunikasi serta banyak membantu masalah-masalah dari mereka-mereka ini di dunia lain yang masih penasaran gitu Beb, dan masih memiliki unfinished business. Bahkan Mbak Citra sendiri katanya sempat berteman dengan yang namanya Pocica atau pocong. Kemudian juga di rumahnya sendiri dia punya teman Tante Kud. Ya ampun Mbak, duh nggak bisa temenan sama yang lain apa. Mbak Citra Prima ini Beb mengalami mati suri sebanyak 2 kali. Yang pertama itu waktu dia berusia 9 tahun, dan yang kedua waktu dia berusia 11 tahun. Nah kali ini gue akan ngebahas pengalaman mati suri dia yang pertama, yang waktu dia usia 9 tahun ya. Jadi 1 hari sebelum dia merayakan ulang tahunnya Beb, tiba-tiba Mbak Citra ini sakit panas tinggi, demam gitu ya, demam terus panas tinggi, badannya tuh sekujur tubuhnya panas banget. Kemudian dibawa ke rumah sakit kan untuk mendapatkan penanganan. Nah sesampai di sana badannya ini malah turun drastis suhunya Beb, dari yang panas banget terus langsung yang dingin banget. Jadi suhunya tuh turun benar-benar drastis. Sampai akhirnya tuh udah nggak bisa dimasukin jarum infus karena kondisinya udah yang kaku, udah dingin banget. Dan dokter bilang katanya udah ini dibawa pulang aja, udah nggak bisa tertolong gitu. Sesampai di rumah, tetangga-tetangga semua sanak saudara kan pada ke rumah ya, pada mengunjungi gitu. Ada satu tetangganya ini bilang kayak gini, ya udahlah biarin aja, ntar juga balik lagi gitu Beb. Balik kemana? Lah, dia tahu apaan ya? Kok bisa ngomong kayak begitu? Heran juga. Cuma ini nggak dibahas lebih lanjut sih sama Mbak Citra ya, tetangga ini kenapa bisa ngomong kayak begitu. Terus kemudian Beb, menurut penuturannya, di saat dia mengalami mati suri ini, dia mengalami satu pengalaman yang sangat apa ya, bisa dikatakan mengesankan, spiritual ya sejenisnya ya. Jadi dia itu dijemput sama seseorang berjubah putih Beb. Mbak Citra sih meyakininya dia itu adalah seorang malaikat baik mungkin ya, insya Allah ya, karena kan saat itu juga Mbak Citranya masih kecil, masih anak-anak 9 tahun. Nah sama sosok yang berjubah putih ini Mbak Citranya dibawa, digandeng gitu ya, terus diajak terbang Beb. Terbang dipegangin gitu ya, dipegangin terbang, terus dia sendiri juga emang ngerasain dia tuh terbang, dia ini bisa nembus antara awan ke awan gitu Beb. Ya kan, terus juga dia bisa melihat keadaan di bawah gitu, orang-orang semua beraktivitas segala macam, tapi dia ngelihatnya dari atas. Sampai akhirnya dia sampai di satu tempat di mana di situ ada kubah emas yang gede banget. Nah di dalamnya itu ada banyak orang-orang lagi pada sholat katanya Beb. Adem gitu ngelihatnya, kayaknya tuh apa ya, pemandangan yang sangat menyenangkan, yang sangat menenangkan, damai kayak gitu. Nah abis dari situ dibawa lagi nih Mbak Citranya nih ke satu tempat yang lain, tapi kali ini tempatnya berbeda dari yang tadi Beb. Kalau yang tadi itu kan menenangkan gitu ya, mendamaikan. Kalau yang ini nyeremin banget tempatnya Beb. Jadi dia lihat di situ ada satu jurang, jurangnya gede gitu ya, terus di bawahnya itu banyak bara api yang panas banget, terus juga banyak apinya otomatis ya. Dan antara jurang satu dengan jurang yang lainnya itu ada dilintasi satu benang tapi tipis banget. Di bawah benang itu Beb, banyak orang-orang yang sudah meninggal, mereka itu disiksa. Mereka pada teriak minta tolong, kesakitan kayak gitu. Dan banyak juga mereka-mereka yang masih melintasi jembatan itu Beb. Ada yang berhasil lewat, ada juga ya kalau yang nggak berhasil mereka jatuh ke dalam jurang itu Beb. Di saat masih terpana melihat pemandangan yang demikian Beb, Mbak Citra ini disuruh nih sama yang berjubah putih ini untuk juga mencoba melintasi jembatan tadi. Dia seneng banget, dia pengen nyoba gitu, karena tadi penasaran kan ngelihat orang-orang kan. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa yang lainnya, dia cuman kayak excited aja pengen nyoba. Ya namanya anak kecil ya. Udah, dia coba nih jalan di lintasan tadi itu, dia di jembatan yang benang tipis itu Beb. Itu dia ngerasanya ringan banget, enteng banget,
nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa yang lain, pokoknya yang smooth banget gitu sampai dia sampai ke ujung sebelah sana. Nah terus si malaikat atau yang sosok jubah putih ini dia bilang gini sama si Mbak Citra, kali ini kamu dengan mudahnya bisa melintasi jembatan ini. Akan tetapi suatu hari nanti apabila kamu kembali ke sini dan kamu melintasi jembatan itu, belum tentu kamu akan melewati dengan semudah ini. Semua itu nantinya akan tergantung pada amal perbuatan kamu. Dah kan, habis denger si sosok jubah putihnya ini ngomong kayak begitu, terus si Mbak Citranya ini tiba-tiba kebangun, Beb. Terus yang pertama kali dia lihat itu adalah si sosok jubah putih ini, Beb. Dia tiba-tiba melesat keluar dari ruangan itu. Setelah itu baru tuh dia lihat satu-satu gitu kan anggota keluarganya, orang tuanya, papahnya, mamahnya gitu, Beb. Dan dikabarkan nih si Mbak Citra ini sempat mati suri atau tidak bernafas selama 24 jam. Pengalaman kedua mati surinya Mbak Citra ini kan waktu usia dia 11 tahun ya, Beb. Waktu itu dia lagi main-main di pantai Parangtritis dan tiba-tiba dia tergulung ombak, terus kemudian ya itu tadi setelah sadar dia kemudian mengalami indera keenamnya itu semakin tajam dan pada akhirnya tadi bisa berkomunikasi, bisa melihat dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Kita lanjut aja ya, Beb ya. Kemudian Beb, yang selanjutnya ini dialami oleh salah satu pelawak Indonesia bernama Bopak Castello. Bopak udah tahu kan ya semuanya ya orangnya kayak gimana ya. Nah, si Bopak ini mengalami pengalaman mati surinya ini pada saat dia sedang berada di Jogja, Beb. Tepatnya di Pantai Parangtritis. Sama kayak tadi ya, Mbak Citra Prima juga di sana di Pantai Parangtritis. Jadi pada saat Bopak lagi di pantai ini, tiba-tiba kan dia kepengen pipis gitu, Beb, pengen buang air kecil. Bukannya nyari tempat yang seharusnya, Bopak ini malah pipis sembarangan gitu ya. Namanya cowok nih, biasa nih cowok-cowok jangan suka pipis sembarangan. Kayak gitu deh, apalagi di tempat-tempat yang ya bisa dikatakan katanya dikeramatkan ya. Hati-hati. Bopak lantas tadi kan pipis gitu ya. Pada saat dia pipis dia kepergok nih sama warga setempat, ibu-ibu. Terus langsung ngomelin Bopak, bilang kayak gini, "Heh mas, jangan pipis sembarangan, ini tuh wilayahnya Nyi Roro Kidul." Nah terus si Bopaknya ngomong gini, "Ah bu, Bopak mah gak ada urusan, Bopak mah orang Kalimantan, jadi gak ada urusan sama orang Jawa." Tuh sompral kan, gak boleh. Udahlah dia pipis sembarangan terus dia sompral. Jadi apa ya, kurang mengetahui namanya adat istiadat, kebudayaan atau aturan-aturan yang memang harusnya dipatuhi. Walaupun kita bukan asli orang sana gitu ya, Beb ya, dimanapun berada loh. Udah kan, akhirnya malamnya nih pas Bopak tidur, dia mimpi, Beb. Dia mimpi disamperin sama seorang wanita pakai batik lurik katanya. Terus ngajak Bopak nih pakai bahasa Jawa. Lah kan dia nggak ngerti ya, dia orang Kalimantan ya. Abis diajak ini, Bopaknya takut kan, Bopak teriak terus langsung bangun. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ, Beb. Selang beberapa lama dari kejadian dia mimpi didatangi oleh sosok berbatik lurik ini, suatu hari Bopak nih lagi nonton layar tancap ceritanya sama teman-temannya. Nah pas lagi nonton layar tancap, tiba-tiba dia denger ada orang manggil nama dia, Beb. Manggilnya tuh bukan cuma nama bekennya dia gitu, Bopak Castello, Bopak, tapi nama aslinya sendiri yang gue juga nggak tahu nama aslinya siapa ya. Itu sosok itu tahu, jadi manggil Bopak nih dua nama asli sama nama bekennya dia. Dan Bopak ini tuh kayak nggak punya kuasa buat ngelawan gitu, dia kayak nurut aja dipanggil. Padahal itu sosoknya dari kejauhan, tapi Bopak tahu nih ada orang yang manggil dia. Udah kan Bopak ngikut. Nah terus diajak ke pantai, Beb. Ke daerah pantai Parangtritis tadi. Nah sampai di pantai kok sepi gitu pantainya. Harusnya kan kalaupun memang malam hari ya masih ada lah aktivitas mungkin nelayan atau apa. Ini bener-bener yang sepi gitu, nggak ada orang. Bopak terus suruh nunggu gitu, Beb, di pantai situ. Pas lagi nunggu, tiba-tiba Bopak nih denger gitu sayup-sayup kayak ada suara kereta kuda mendekat gitu, Beb. Nah terus nggak lama perlahan-lahan Bopak ngeliat ada perempuan cantik banget gitu ya, berpakaian seperti alanya putri Jawa. Dia mengendarai kereta kuda memang, Beb, semacam kereta kencana. Nah terus Bopak diajak ceritanya, diajak ikut sampai ke tempatnya dia. Begitu sampai di sana, Bopak itu tuh ngelihat pemandangan atau ornamen-ornamen yang sebenarnya nggak ada di dunia nyata. Contohnya tuh kayak jembatan yang dibuat dari anggota-anggota tubuh manusia, Beb. Terus Bopak masuk kayak semacam istana gitu ya. Dan di sana itu Bopak ditawari yang namanya tongkat sakti.
Tapi Bopak nggak mau, Bopak nolak. Sayup-sayup, semakin jelas dia dengar suara ibu angkatnya ini manggil-manggil dia, Beb. Sampai akhirnya dia ngerasa tenggelam jauh gitu ke dalam lautan ya. Dan terus akhirnya terbangun dan dia ngerasa harusnya kan kalau misalnya dia tenggelam, dia dalam keadaan tubuh yang basah ya. Tapi ini nggak loh, Beb. Semuanya kering, sekujur tubuhnya kering. Dan terakhir baru disadari bahwa dia tuh udah nggak sadar selama 1 minggu. Dan di tempat dia terbaring itu udah banyak orang-orang lagi pada tahlilan, Beb. Nah itu tadi dia pengalaman ya, Beb ya, pelajaran. Jangan suka sompral dimanapun kalian berada. Menghargai aja ya, Beb ya. Selanjutnya. Nah yang satu ini adalah seorang penyanyi legend atau penyanyi lawas, Beb. Dulu tuh terkenal banget. Udah bisa dibilang legend belum ya si Om ini? Udah kali ya. Namanya Om Deddy Dukun. Jadi Om Deddy ini, Beb, mengalami mati surinya itu waktu di SMP. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba lah ibunya ini mau ngebangunin dia. Karena kan disangkain dia lagi tidur. Tapi kok dibangun-bangunin nggak bangun-bangun, Beb. Diem aja gitu. Terus ini apa kepulesan atau pingsan atau apa. Pokoknya sampai ibunya histeris lah. Dia kok dibangunin gak bangun-bangun. Nah kebetulan ayahnya ini dari Om Deddy kan adalah seorang dokter. Diperiksa kan sama ayahnya ya. Begitu diperiksa, ayahnya juga nggak menemukan adanya detak jantung di tubuhnya Om Deddy ini. Dan sampai pada akhirnya menyatakan Om Deddy ini meninggal dunia. Cuma kan karena terjadi begitu mendadak, Beb, orang tuanya ini kayak butuh second opinion gitu loh. Atau butuh pendapat lain, pemeriksaan lain. Akhirnya manggil 2 dokter nih ke rumah. Sama dong hasilnya, 2 dokter ini menyatakan juga Om Deddy udah meninggal dunia. Karena udah ada 3 dokter yang menyatakan hasil yang sama, termasuk ayahnya sendiri, ya akhirnya memang dinyatakan Om Deddy sudah meninggal saat itu, Beb. Nah pada saat dia sedang mati suri ini, pengalaman spiritual yang dialami adalah Om Deddy ini merasa dibawa ke dalam satu tempat, di mana satu tempat ini sangat asing. Semuanya itu berwarna putih, Beb. Nggak ada kelihatan apapun kecuali warna putih. Kemudian dia melihat ada 2 ruas jalan yang sangat lurus gitu. Yang sebelah kiri itu pemandangannya yang serem-serem, mengerikan. Pokoknya bikin merinding lah gitu ya. Terus kalau yang sebelah kanan itu pemandangannya menyenangkan, yang bagus-bagus gitu. Jadi berlawanan nih, Beb. Yang kiri yang menyeramkan, yang kanan yang menyenangkan. Nah di saat lagi bingung melihat 2 keadaan yang sangat berbeda, Om Deddy ini tiba-tiba melihat ada jurang di depannya, Beb. Jurangnya itu sangat dalam terus curam. Nah karena dia takut bakalan kecebur ke dalamnya, akhirnya Om Deddy ini lari. Dia lari sekenceng-kencengnya. Pokoknya gimana caranya dia bisa menghindari yang namanya jurang itu. Pada saat dia lagi lari, Beb, di depan sana dia cuma melihat ada 1 titik lurus gitu ya, pokoknya cuma ada 1 titik terang gitu. Nah dia mengikuti arah itu karena tiba-tiba kiri kanannya pun terdapat jurang yang curam tadi. Wah dia tambah ngeri kan, tambah takut. Udah dalam kondisi yang sangat ketakutan dia lari, kenceng lari terus bodo amat. Nah di tengah ketakutannya ini, Beb, tiba-tiba dia terbangun. Pada saat dia bangun ini ternyata pihak keluarganya tuh udah lagi menyiapkan pemakamannya dia, Beb. Dan belakangan baru diketahui bahwa si Om Deddy ini terbangun karena si tantenya ini sempat membasuh tubuhnya dengan air panas dan air dingin katanya gitu. Jadi setelah dibasuh sama tantenya dia kebangun. Pasca mati suri ini, Beb, Om Deddy Dukun ini lantas menjadi jauh lebih sensitif. Dia kemudian sering mendengar bisikan-bisikan gaib semacam warning gitu atau semacam peringatan-peringatan sesuatu yang buruk bakal terjadi ke depannya buat dirinya. Contohnya nih, dia pernah lagi pergi di dalam mobil. Nah tiba-tiba di tengah perjalanan itu dia ada mendengar suara yang menyuruh dia untuk berhenti dulu nih, stop dulu, kurang lebih 15 menit katanya. Tapi dia nggak mau ngedengerin itu, Beb. Dia tetap, udahlah apaan sih nih gitu. Udah jalan aja lanjut, nggak usah diladenin istilahnya gitu ya. Dan bener dong, Beb, nggak lama kemudian mobilnya tabrakan. Nah sejak itulah jadi pengalaman berharga buat Om Deddy. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia mendengar lagi adanya bisikan-bisikan seperti itu, semacam peringatan yang dia bisa merasakan di dalam hatinya gitu ya, dia akan mendengarkan, Beb. Karena menurut dia ini peringatannya memang baik buat dia gitu loh, bukan untuk mencelakakan dia gitu, Beb. Nah segitu aja dulu ya, Beb, cerita gue berbagi pengalaman tentang artis-artis yang pernah mengalami mati suri. Gimana menurut kalian? Cukup menarik nggak? Kalau iya, jangan lupa ya untuk tulis komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton, Beb. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa ya untuk selalu klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share, dan subscribe. Jangan lupa. Sampai jumpa lagi, Beb. Bye.